Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi, Kepala Kantor Bojonegoro. Nggih. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Wah, Sehat. memang kalau posisinya ketemu jenengan itu saya modenya itu mode berguru. Enggak lah. Karena banyak yang harus saya tanyakan dan secara usia mungkin jenengan lebih senior. Jadi secara pengalaman itu kayaknya lebih. Gak apa-apa ya saya tanya-tanya. Enggak, iya. Biar harapan saya juga dapat dan sobat-sobat Lasismu yang menyaksikan itu juga bisa dapat inspirasi lah. Iya. Karena kemarin kan jenengan juga disuruh mewakili fundraising terbaik kan ya ibaratnya. Iya, Mas Kuswantoro juga. Iya, 2 orang lah ibaratnya. Iya, iya. Kalau Mas Kuswantoro kan bisa saya tanyai langsung. Jarang-jarang saya ketemu sama Mas Rudi ini. Iya. Oke, sudah berapa lama Mas Rudi jadi amil Lasismu? Kita masuk secara resmi itu adalah bulan 10 tanggal 1 2016. 2016? Iya. Tapi secara Lasismunya sendiri berdiri di tahun berapa kalau di Bojonegoro? Kalau di Bojonegoro ya 5 tahunnya kan Pak, 5 tahun ke belakang. Berarti 2000 berapa itu? 10 atau 11 ya, seperti itu. Nah, itu tadi kan masuknya resmi ya. Kalau untuk pelatihan lamaran dan pelatihannya itu mungkin ya 2016 bulan 6 lah. Saya masuknya. Nah, ini menarik. Mas Rudi kan kalau saya coba pernah kita ketemu kan ngobrol-ngobrol bahwa sebelumnya itu ibaratnya belum pernah mengenal Lasismu lah ibaratnya. Ya. Itu kenapa kok tertarik masuk itu gimana Mas? Jadi mungkin bisa diceritakan juga. Saya tertarik Lasismu itu karena adik saya itu kepala kantor Lasismu. Di Bojonegoro juga? Di Mantingan, Ngawi. Oh, Ngawi. Iya. Ya nggak belajar secara langsung, tapi kan melihat aktivitasnya setiap hari kan tahu gitu loh, mobilitasnya di kantor, di lapangan gitu. Dan malah tertarik ya dengan? Nggak tertarik. Nah, terus gimana lah ya? Kan biasanya ambil Lasismu itu kan terkenal dengan sibuk, produktif dan lain sebagainya. Iya. Jadi jarang di rumah. Saya nggak tertarik karena saya juga lebih tertarik dengan pekerjaan saya sendiri. Dan itu kan masih Joko kalau nggak salah. Lupa saya. Masih Bujang atau enggak ya? Lupa saya. Yang jelas ketika hari raya di 2016 itu hari rayanya itu bulan apa ya? Saya lupa. Ya antara bulan 6 atau 7 itulah. Adik saya ke Bojonegoro kan silaturahim, melihat banner, ada Lasismu, ada nomor kontaknya. Dari situlah Yanto itu memprovokasi saya, menyemangati untuk mengembangkan Lasismu itu di Bojonegoro. Seperti itu. Dan akhirnya jenengan minat di ibaratnya. Diantar. Oh, diantar. Karena saya itu kebetulan dulu itu waktu masih di desa itu ya anak desa yang ya pemalu, terusan nggak bisa gaul seperti itu. Gitu ya Mas ya? Iya. Oh, saya rada nggak percaya. Benar. benar. Iya. Seandainya saya berjumpa dengan Mas Romi di tengah jalan itu, saya lebih baik menghindar dulu, baru melanjutkan perjalanan. Saking malunya seperti itu. Akhirnya kita diajak oleh pemuda Muhammadiyah Mantingan untuk di di AIL Mas, Darul Arkom selama 5 hari atau 1 minggu itu di gedung Muhammadiyah Mantingan. Dari situ kok saya diajari kepemimpinan, diajari public speaking dan lain sebagainya. Dari itu saya merasa berubah gitu loh. Yang dulu itu minder dan lain sebagainya, inferior, itu menjadi sosok yang berubah, berani tampil gitu. Mungkin saking malah jadi over ya. Iya, yang kemarin tersembunyi. Ditok kayak kabeh. Nah, dari situ saya merasa itu, pemuda Muhammadiyah ini yang telah merubah hidup saya gitu loh.
dari orang yang tunduk sehingga bisa melihat masa depan gitu. Nah, dari situ saya mempunyai tekad untuk ini harus dibalas. Iya, iya. Gitu. Karena apa? Sudah merubah hidup. Jadi ini harus dibalas. Walaupun nanti balasannya itu mungkin juga tidak sepadan, tapi setidaknya kan kita harus mengganti atau membalas kepada Muhammadiyah yang telah merubah hidup saya. Iya, iya. Biar pesan ini lebih dirasakan oleh orang banyak sebenarnya. Iya, seperti itu. Ya betul. Sehingga kehadiran Muhammadiyah itu seperti apa yang saya rasakan gitu loh, Mas. Perasaan itu ingin ditularkan lah. Iya, seperti itu. Akhirnya ketika adik saya itu mengajak ke PDM, saya ya mau karena semangatnya adalah ingin balas budi kepada Muhammadiyah itu. Kalau jadi kepala kantornya Mas Rudi sudah berapa tahun? Kalau kepala kantor itu 3 tahun? Iya. Dari tahun 2020? Dari tahun 2020. Nah ini kan dari jenengan kan dari tahun 2016 sebenarnya. Iya. Kenapa kok iso perasan di Lazismu? Apa yang membuat jenengan, mungkin teman-teman yang belum berkesempatan berada di Lazismu bisa dapat gambaran lah ibaratnya. Kalau jenengan kan enak ada adik yang bisa ngajak jenengan. Orang yang keluar kan mungkin apa sih enaknya di Lazismu? Kok iso perasan? Gini, Lazismu itu adalah menurut saya tempat berekspresi, mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri. Ada ruang di sana. Cita-cita kecil saya dulu itu adalah memberi orang-orang yang saya rasa itu butuh pertolongan. Dan cara saya itu ya cukup unik ya. Gimana? Ya nyolong. Iya. Kayak Sunan Kalijaga ya? Bukan, nyolong beras mboke itu loh. Beras mboke diambil berapa? Beras apa namanya doa itu diambil berapa untuk diberikan kepada orang-orang itu, dan itu nggak tertahankan seperti itu. Dan ternyata dan itu terbawa walaupun keadaan susah, keadaan senang, insting itu tetap terjaga, tetap ingin memberikan itu tetap. Dan mungkin karena Gusti Allah itu tahu keadaan saya itu ya belum mapan lah ibaratnya. Akhirnya dipertemukan dengan Lazismu ini untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan diri di tengah apa namanya keterbatasan. Ada Lazismu yang menjembatani itu. Jadi keinginan hasrat itu bisa diekspresikan di Lazismu. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya ini surga atau neraka, tapi juga tempat mengaktualisasikan diri seperti itu. Oke. Ini pertanyaannya juga belum pernah saya tanyakan juga. Di briefing atau mungkin yang ngobrol-ngobrol kita tadi juga belum saya tanyakan. Tapi kalau saya mau tanyakan tujuan hidupnya jenengan saat ini itu kalau saya ditanya tujuan hidup saya itu saya nggak tahu ya. Terus terang saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya itu tidak nyaman dengan keadaan nyaman. Tidak nyaman dengan keadaan nyaman. Selalu seperti itu. Ketika satu ini selesai, akan mencari masalah lagi. Dan itu saya pikir itu sunatullah. Ketika kita selesai dengan fundraising itu ya, kita harus selesai di manajemen, memperbaiki kan seperti itu. Iya. Nah, kalau ini yang kedua, ini biasanya sebenarnya pesan ini untuk sobat Lazismu yang ada di rumah atau para amil-amil yang sedang menyaksikan. Akan tetapi pertanyaannya ini justru kadang rotok membingungkan, yaitu kalau sekiranya Mas Rudi ketemu sama Mas Rudi yang usia 17 tahun, nasihat nopo sing akan diberikan oleh Mas Rudi kepada yang anak nom itu tadi? Gitu. Kalau saya bertemu dengan diri saya 17 tahun yang lalu, yang nasihatnya saya yang akan saya berikan adalah belajar
dan mengupgrade diri, tiada henti-hentinya, seperti itu. Dan jangan pantang menyerah. Itu ya. Iya, karena menurut saya masa depan itu ya hanya untuk orang-orang yang seperti itu, yang terus belajar ya. Ya. Siap. Ya itu mungkin sobat lasismu yang masih usia muda, ketimbang nunggu 40 tahun lagi untuk baru dapat pertanyaan kayak gini, mungkin pesan ini bisa diambil pelajarannya, bahwasanya kita juga harus belajar kapanpun, dan jangan terus berhenti untuk tetap belajar ya. Simpelnya kan seperti itu. Iya. Nah, terus juga ambil lasismu ini sebenarnya yang kita tahu kan memang bergerak di kebaikan, membantu fakir dengan 6 pilar yang sudah ada itu dari restorannya lasismu. Tapi terkadang kita juga bisa capek atau frustasi lah ibaratnya ketika ada di satu titik di mana gue capek sekali membantu orang. Itu memang capek, apalagi bencana itu ya. Kondisi bencana, tekanan dan lain sebagainya. Itu kalau sekiranya sudah sampai di titik terlelah ibaratnya, biasanya terapi apa yang dilakukan oleh Mas Rudi? Mungkin bisa dicontoh untuk orang-orang yang lain. Kalau saya bagi saya awal itu adalah awal membangun lasisme itu sesuatu yang melelahkan, baik pikiran ataupun fisik. Dan cara yang paling tepat di saat itu yang saya lakukan adalah ya ritual keagamaan, ya sholat tahajud, puasa, seperti itu. Dan kalau masih itu sehabis sholat subuh itu ritual saya, tapi tidak ada hubungannya dengan agama. Saya itu sujud. Nek basa Jawane iku jengking. Enggak sampai keturun tapi kan? Enggak. Meletakkan dahi itu di lantai itu. Itu posisi yang paling nyaman. Selama berapa menit? Ya 5 menit, 15 menit cukup lah. Tapi apa yang dibaca ketika sujud itu? Enggak membaca, enggak membaca apapun. Tapi memikirkan apa dan mengapa. Oh, tapi ada yang dipikir ya sebenarnya? Oh iya. Oh, berarti kan kalau semedi atau bertapa biasanya kan nggak boleh mikir apapun. Iya. Oh, itu berarti ada yang dipikir ya? Iya. Saya bukan tipenya orang yang bisa hening ya. Oh, gitu ya. Lebih baik dibuat mikir ya. Iya. Oh, siap. Terus ini juga Mas, pertanyaannya ini memang ambil itu kan prosesnya membantu sesama ibaratnya kan, membantu orang lain yang membutuhkan. Sedangkan ada istilah di generasi sekarang itu namanya work life balance atau keseimbangan kehidupan antaranya kerja, hidup. Ini masalah pribadi ya, maksudnya antara hidup sendiri dengan keluarga, antara hidup diri sendiri dengan diri sendiri, kesehatan mental dan lain sebagainya. Terus antara dengan pekerjaan. Ini ada ditambah lagi satu sisi di mana harus membantu orang lain nih, jadi satu aspek kehidupan juga akhirnya kan, walaupun itu pekerjaan tapi tidak jadi pikiran. Apakah itu bisa balance atau bisa seimbang menurutnya Mas Rudi gimana? Jawaban yang ideal pasti kita harus mengidealkan. Tapi kenyataannya tidak bisa. Oh, tidak bisa ya kalau menurut? Nggak bisa. Ada salah satu yang pasti dilirwake ya. Apa dilirwake itu? Diabaikan. Oh, diabaikan. Seperti kepentingan kita dengan istri, kepentingan diri sendiri. Diri sendiri terutama. Itu kadang-kadang harus diabaikan demi itu. Entah itu motifnya itu karena suka atau terpaksa karena perintah tugas, seperti itu. Iya. Berarti ya bisa tidak imbang kalau menurutnya Mas Rudi ya? Iya, dan tidak mungkin bisa imbang sih. Oh iya? Iya. Karena kerja di lasismu itu kan bukan kerja seperti yang ada di pulang kerja pulang pagi, kerja pagi pulang sore, itu kan nggak seperti itu. Yang saya rasakan sih. Gimana kalau gambarnya di Bojonegoro gimana?
setiap individu berbeda ya, setiap individu berbeda. Tapi yang saya rasakan itu ketika saya belum menyelesaikan satu pekerjaan itu, walaupun jam 11 pun baru pulang ya nggak masalah. Oh, sampai jam 11 malam? Iya. Oh, ya, berarti pernah tidur di kantor dah, Pak? Pernah tidur di kantor? Kalau tidur di kantor itu ya nggak pernah. Tapi kan menjalankan tugas di lapangan, menemui teman dan rekan, menemui donatur itu kan yang besar-besar itu kan ya sak senenge kono lah. Maksudnya sak senenge kita harus memberi pelayanan gitu. Kalau beliau-beliau itu nyaman dengan kita ngajak ngobrol sampai jam 9 atau jam 10, ya kita manut saja. Seperti itu. Dan itu tentunya kan kita pulang malam itu kan tentunya ya anak istri itu kan sudah tidur. Sementara nanti paginya kita juga harus berpisah lagi kan seperti itu. Hal menyenangkan apa yang masih teringat-ingat ketika ketemu dengan donatur buat Mas Rudi, mungkin bisa jadi inspirasi para amil itu? Kenapa, Mas? Donatur itu kita harus tahu kesenangannya itu apa. Ada donatur yang besar, tapi setiap kali kita ke sana gitu ya dingin gitu. Maksudnya dingin ya menyelesaikan kewajibannya zakatnya itu ya setelah itu selesai. Nah, setelah itu kita itu harus tahu latar belakangnya apa, sukanya apa. Kalau kita tahu, maka nanti akan terjadi komunikasi yang bagus. Nah itu gimana caranya dengan cari tahu itu? Kan tidak pernah ketemu juga di. Kan kita ke sana itu kan tahu aktivitasnya, mungkin memelihara burung, memelihara apa. Lah tanya saja kan, ini apa Pak? Walaupun sebenarnya Mas Rudi tidak tahu sebenarnya masalah burung. Enggak. Kan kita pancing. Setelah itu kita jadi pendengar yang baik. Sudah. Selesai. Mereka akan mengeluarkan segala skillnya untuk iki ngene Mas, seperti ini. Menerangkan bagaimana memelihara burung yang baik, memelihara ayam yang baik dan lain sebagainya. Sehingga pengayaan pengetahuan itu kita dapat dengan gratis kan. Ya kayak gini nih, saya juga dapat pengetahuan banyak dari jenengan. Kalau itu kan ibaratnya, kalau saya simpulkan itu kan cara merawat donatur sebenarnya. Itu kan salah satu treatment kan untuk merawat donatur agar donaturnya juga merasa disenangi. Iya. Nah, kalau sekiranya belum pernah, ini kan banyak juga amil lazisme itu yang ibaratnya pemalu. Mungkin merasa bahwa dirinya introvert kalau istilah zaman sekarang kan gitu. Dan Mas Rudi yang dulunya pemalu, biasanya gimana cara mendekati para donatur baru? Yang baru pertama kali kenal? Gimana Mas? Donatur pertama itu, kalau yang saya lakukan itu masih sangat konven ya. Pasti dapat referensi dari teman. Dari temannya, kan seperti itu. Setelah kita mengunjungi donatur tetap itu kan, kita bertanya siapa lagi sekiranya yang bisa menunaikan infak atau zakat. Nah, biasanya kan ada orang-orang tertentu yang memberikan referensi. Nah, ya kita ke sana itu ya mengenalkan bahwasanya kita siapa, ke sini itu atas rekomendasi siapa, seperti itu aja. Dan tentu minder dan takut awal itu yang ada, tapi yang saya bayangkan itu 90% itu tak terbukti. Ketakutan Iya, tak terbukti. Yang ada malah menyenangkan. Walaupun orang kaya itu gapura rumahnya itu ibarat 100 meter dari rumahnya ya. Kan menyeramkan gitu ya seolah-olah ada satpamnya dan lain sebagainya. Tapi setelah kita bertemu dengan beliau yo asik-asik saja. Dan kita disambut, bahkan apa yang kita bayangkan itu tidak terjadi. Ya itu aja, dipancing hobinya apa dan lain sebagainya. Setelah itu jadilah pendengar yang baik dan memberi apresiasi, kan seperti itu. Itu kalau
berhubungan dengan donatur ya. Iya. Yang kedua, kalau berhubungan dengan para mustahik, nopo kisah yang mungkin bisa dibagi menjadi inspirasi bagi teman-teman sobat Lasisme yang ada di rumah. Ya. Kalau untuk mustahik itu kita untuk awal-awal sih ya tidak terlalu detail ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk orang mustahik itu kita harus berbasis survei yang ketat. Apa pengalaman yang bikin terenyuh yang mungkin nggak bisa dilupakan? Pernah ketemu orang yang kayak gimana waktu mustahik? Kalau ya biasanya kan simpuh itu toh, santunan orang sepuh itu, santunan simbah sepuh itu orang tua yang mungkin sendirian karena anak-anaknya itu di luar kota mencari pekerjaan atau merantau di luar pulau kan seperti itu. Itu harus hidup sendiri, sudah tua harus masak sendiri seperti itu, yang membuat kita itu sedikit kok ngene ya seperti itu. Ya, tapi ini juga salah satu salah satu pikiran saya tadi. Kalau kelihat mbah-mbah itu ketika diam itu sebenarnya mbahnya enggak sedih. Jangan setuju atau enggak? Ketika diam itu ya sebenarnya kalau kita kan anak-anak muda itu diam itu kan luwih kesambat ya. Iya. Tapi mbah itu kan diam itu ya enggak mikir apa-apa. Iya. Kok betul. Bisa gitu ya? Menurut jenengan kenapa itu? Kalau menurut saya ya, kalau mbah-mbah itu sudah menikmati asam garamnya lah kehidupan. Jadi apalagi sih yang akan dipikirkan seperti itu sih. Ya, pertanyaannya mungkin kalau nanti kita sudah tua, kira-kira apakah kita seperti mbah-mbah itu tadi atau tetap dengan kegalauan-kegalauan yang muncul itu? Jadi pertanyaan saya, apakah karena generasi dulu itu enggak pati akeh mikir? Maksudnya posisinya kayak gitu. Kalau saya pikir enggak. Mboten nggih. Karena mbotennya itu kegalauan setiap fase usia itu berbeda, Mas. Dan tentunya setiap individu itu merasakan. Kecil itu yang digalaukan paling ya tentang sahabat, tentang mainan. Yeah. Remaja yang digalaukan itu mungkin juga percintaan. Dewasa dikit tentang karir. Nikah tentang keluarga, tentang menghidupi keluarga. Yeah. Dan jika tua yang dihidupi, yang dikalaukan mungkin ya kalau orang berspiritual itu nanti bagaimana, saya harus bagaimana seperti itu, tentang kita itu akhirnya akan kemana seperti itu. Terus untuk yang orang biasa mungkin ya mengkhawatirkan ya keturunannya, anakku piye, putuku piye, seperti itu sih. Nggih. Mas Rudi, juga sobat Lasisme juga yang sekiranya tidak tahu bahwa ini adalah episode kedua saya bertemu dengan Mas Rudi di podcast. Yang dulu itu kita terputus gara-gara mati lampu. Gangguan teknisnya. Jadi ini sebelum mati lampu, jadi saya bisa mengakhiri dan mungkin ada pertemuan selanjutnya ya di part 3. Tentu entah itu nanti bisa podcast di Bojonegoro, katanya mau bikin juga ya. Iya, saya berharap seperti itu. Amin. Semoga segera tercapai tujuan itu. Mas Rudi matur nuwun nggih atas kehadirannya. Terima kasih Mas Romi. Para sobat Lasisme tetap stay tune di Lasisme Lumajang dan jenengan juga bisa subscribe channel ini dan jangan lupa jenengan bisa menyalurkan infak sedekah dan zakat Anda di lasismelumajang.org. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.